Halo anak-anak Hindu, Om Swastiastu. Hari ini Miss Nesi mau melanjutkan tentang penjelasan Miss Nesi kemarin yang berkaitan dengan Weda. Seperti yang sudah Miss jelaskan, Weda Sruti dibagi menjadi 3, yaitu Mantram, Brahmana, dan Upanishad. Dalam bagian mantram terdiri dari Caturweda. Rigveda berisi tentang mantra-mantra pujaan yang disusun oleh Bhagawan Pulaha. Samaweda yang berisi tentang mantra-mantra dan lagu-lagu pujaan yang disusun oleh Bhagawan Jaimini. Yajurweda yang berisikan tentang mantra-mantra tata cara yatnya keagamaan yang harus dilakukan disusun oleh Bhagawan Vaisampayana. Atharvaveda berisi tentang mantra-mantra magic dan pengobatan yang disusun oleh Bhagawan Sumanto. Selanjutnya adalah bagian kitab Brahmana dan juga Upanishad. Kitab Brahmana atau Karmakanda adalah kitab yang berisikan himpunan doa untuk keperluan upacara yatnya. Sedangkan Upanishad atau Aranyaka Kanda disebut sebagai Vedanta atau Weda terakhir. Kita lanjut pada bagian Weda Smrti. Weda Smrti dibagi menjadi 3, Vedanga, Upaweda, dan Nibanda. Dalam bagian Vedanga terdapat Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Siksa berisi tentang petunjuk atau tata cara yang tepat dalam mengucap mantra Weda. Vyakarana berisi tentang petunjuk tata bahasa di dalam Weda yang bertujuan agar seseorang yang membaca Weda dapat menghayati Weda dengan benar. Canda berisi tentang nyanyian-nyanyian yang mudah diingat. Nirukta penafsiran kata-kata di dalam Weda. Jyotisa membahas tentang astronomi atau tata surya. Nah, Kalpa memiliki 3 kitab, yaitu Kitab Sauta Sutra, Kitab Griya Sutra, dan Dharma Sutra. Kitab Sauta Sutra berisi tentang ajaran mengenai tata cara melakukan yatnya dan penebusan dosa. Kitab Griya Sutra adalah kitab yang membahas tentang peraturan pelaksanaan yatnya. Dan kitab Dharma Sutra adalah kitab yang membahas tentang peraturan hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya bagian Upaweda. Di dalam Upaweda terdapat kitab Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda, dan Kama Sastra. Kitab Itihasa adalah sebuah epos yang isinya menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Contohnya, Kisah Mahabharata dan Ramayana. Kitab Purana adalah kitab kedua dari Upaweda, menceritakan tentang kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu alias zaman kuno. Kitab Arthasastra adalah kitab yang berisi tentang pokok-pokok pemikiran pada bidang ilmu politik. Salah satu kitabnya yakni Niti Sastra. Kitab Ayurveda adalah kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan. Kitab Gandharva Weda adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni. Kitab Kama Sastra adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa cinta, seni, atau rasa indah. Bagian yang ketiga adalah Nibanda. Nibanda berisi tentang aturan yang mencangkup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, tentang filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan mantra. Lalu, kenapa ya Weda bisa menjadi tuntunan hidup khususnya untuk umat yang beragama Hindu? Kitab suci Weda selalu relevan sepanjang zaman. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman. Weda juga berisi tentang tingkah laku manusia berupa aturan untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan,
pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Maka dari itu, mengapa Weda disebut sebagai kitab tuntunan hidup bagi umat Hindu? Nah, anak-anak Hindu, itu tadi penjelasan Miss Nesi tentang Weda sebagai tuntunan hidup. Semoga penjelasan Miss Nesi hari ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Akhir kata, Miss tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.